Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi lahul hamdu fis samawati wal ardh walladzi lahul hamdu fil akhirati wal ula. Walladzi lahul hamdu ala kulli halin wa ala kulli lisan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua, sidang jemaah subuh Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat, kita semua bisa hadir menjalankan ibadah berjamaah pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dan bahkan perputaran roda kendaraan yang mengantarkan kita menuju majelis kebaikan seperti ini, semua tercatat insya Allah sebagai bagian dari amal soleh kita semua di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, posisi akal dalam Islam itu strategis. Akal dalam Islam menjadi parameter standar rasa malu. Akal juga dijadikan sebagai syarat pembebanan dalam agama. Maka tidak ada agama bagi yang tidak berakal. La dina liman la aqla lahu. Nggak ada pembebanan, nggak ada penugasan dari Allah untuk yang akalnya belum aktual atau tidak ada. Anak kecil umpamanya, akalnya kan belum aktual, masih potensial. Maka bagi mereka tidak ada penugasan dari Allah. Orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya sadar kembali. Orang yang hilang akal, orang gila, berarti sakit ingatan. Orang semacam itu juga tidak ada pembebanan dalam agama. Dalam istilah hadisnya rufi'al qalam. Rufi'al qalam itu diangkat pena malaikat. Tidak mencatat apa yang timbul, apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki akal. Begitu strategisnya posisi akal dalam Islam. Tapi akal tidak boleh didewakan, tidak boleh dikultuskan. Ia hanya alat. Kebenaran yang dihasilkan oleh akal itu kebenaran yang sifatnya relatif. Kadang-kadang bersesuaian dengan wahyu, kadang-kadang tidak bersesuaian dengan wahyu, malah tunduk kepada hawa nafsu. Itulah kenapa Allah menurunkan agama. Kenapa Allah menurunkan wahyunya? Karena Allah yang menciptakan kita, sekaligus menciptakan akal kita, maha tahu bahwa akal nggak bisa didewakan. Dan manusia tidak bisa bertumpu kepada akalnya untuk memproduksi sebuah kebenaran. Karena kebenaran yang dihasilkan melalui penalaran atau akal manusia, kebenaran yang sifatnya tidak mutlak. Yang mutlak tahu itu wahyu. Maka Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasulnya. Rasul langit maupun Rasul bumi. Rasul langit malaikatnya. Rasul bumi untuk yang terakhir Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kepada beliau dengan perantaraan Rasul langit. Allah kirim, Allah turunkan wahyunya. Kalau begitu, kebenaran wahyu relatif atau mutlak? Mutlak. Kebenaran wahyu itu mutlak, nggak bisa ditawar kebenarannya. Ia menjadi standar kehidupan. Yang menyimpang dari wahyu dengan alasan akal saya katanya tidak menerima kebenaran wahyu, maka yang bersangkutan dinyatakan sesat oleh agama. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24, Allah menjelaskan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Allah bertanya untuk menjelaskan. Pertanyaannya, apakah sama, kata Allah, orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad itu adalah kebenaran yang mutlak, samakah orang yang tahu dengan orang yang buta mata hatinya, tidak bisa melihat dan memilah serta memilih ini kebenaran mutlak, ini bukan? Samakah orang yang melek mata hatinya dengan orang yang buta mata hati? Allah mengatakan tidak sama. Dalam hidup ini, Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang-orang yang melek, tapi meleknya melek ikan asin, melek peda, ikan peda. Matanya terbelalak, tapi buta mata hati. Nggak bisa melihat kebenaran. Dia tunduk kepada hawa nafsu. Kalaupun kebenaran katanya, tapi kebenaran yang dihasilkan oleh penalaran yang sifatnya tidak absolut, sangat relatif. Relativitasnya antara A dan B dan C boleh jadi ketiga-tiganya dalam menetapkan sebuah kebenaran atas dasar akalnya berbeda. Tapi kalau standarnya wahyu itu absolut, mutlak benar, karena berasal dari yang menciptakan sekaligus yang memiliki sekaligus yang mengatur kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala, yang dalam dunia filsafat mungkin disebut penyebab utama, kausal prima. Bahasa agamanya adalah Islam, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang punya, dia yang mengatur, dia yang memiliki, dia yang mencipta, dia yang mengadakan, dia yang mengatur dan membahagiakan. Nah, kepemilikan mutlak dari Allah, Allah yang punya, Allah atur, manusia yang ngatur. Mentang-mentang dititipi oleh Allah akal, tapi lalu disingkirkan. Seandainya Bapak Ibu sekalian, kebenaran yang dihasilkan oleh akal itu mutlak, niscaya tidak perlu Allah menurunkan wahyunya. Nggak perlu, cukup dengan akal manusia saja sudah bisa menetapkan suatu kebenaran yang sifatnya absolut, mutlak. Di ayat ini Allah menyatakan tidak sama antara orang yang buta mata hatinya dalam melihat kebenaran dengan orang yang melek mata hatinya bahwa ini adalah kebenaran dari Allah. Innama yatadhakkaru ulul albab, dan yang bisa memetik pelajaran, bisa memilah ini hak, ini tidak, ini kebenaran, ini tidak, ini batil, ini tidak, dan sebagainya, itu hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan akal budi, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Itu arti ulul albab dalam bahasa agama. Ulul albab itu, lub albab itu bentuk jamak, tunggalnya lubung. Lubung itu artinya al-khalis min kulli syai', inti dari segala sesuatu. Intinya itu lubung. Kelapa, ada sabunnya, ada batoknya. Nah, bagian dalamnya untuk kita membuat santan itu namanya lubung. Intinya
Manusia lugunya apa? Akal yang cerdas, akal budi, hati nuraninya itu inti manusia. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ciri secara rinci, walaupun rinciannya sebenarnya juga bertebaran di berbagai surah dalam Al-Quran. Cuma Allah menyebutkan beberapa ciri tertentu di dalam surah yang ke-13 yang sekarang kita baca ini. Surah Ar-Ra'd namanya. Apa cirinya? Ciri orang yang berakal budi, yang cerdas dan bisa melihat kebenaran yang mutlak itu adalah pertama, alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Mereka adalah orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak membatalkan janji kepada manusia secara umum dan tidak membatalkan janjinya, komitmen dirinya dengan makhluk Allah. Allah mengedepankan yang pertama, alladzina yufuna bi'ahdillah. Ini ciri orang yang memiliki kecerdasan intelektual, yang pandai melihat kebenaran yang hakiki dari Allah, yaitu alladzina yufuna bi'ahdillah, orang yang menepati janjinya kepada Allah, enggak menyia-nyiakan. Kita punya janji apa tidak kepada Allah? Ada. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji. Sesungguhnya ya Allah, begitu kita berjanji, salatku ini, ibadahku atau sembelihanku, hidupku secara total ya Allah, dan kematianku nanti lillahi, karenamu ya Allah, bukan karena yang lain. Untukmu ku persembahkan hidup ini, bukan untuk yang lain. Aku tidak mempersembahkan hidup ini untuk dunia, tapi ku persembahkan hidupku di dunia untukmu. Itu janji bahwa Allah Tuhan kita. Itu janji. Bahkan janji bahwa Allah Tuhan kita bukan hal baru. Janji ini sejak sebelum kita ada di dalam rahim bunda kita, jangankan dunia. Sejak sebelumnya kita sudah pernah berjanji. Kita nggak ingat bahwa kita pernah berjanji. Maka Allah ingatkan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Begitu Allah bertanya kepada kita semua di alam zarah, di alam roh, qalu, roh semua menjawab, kita semua menjawab, benar ya Allah, syahidna, kami berkesaksian untuk itu bahwa Engkau Tuhan kami. Allah ingatkan karena kalau mengandalkan daya ingat sendiri, kita belum ada kesadaran. Bagaimana kita ingat? Nggak ingat lah kita bahwa kita pernah punya janji Allah Tuhan kita. Kan nggak ada yang ingat ya? Karena Allah tidak menitipkan kesadaran. Di alam itu, jangankan di alam itu, kita sudah dilahirkan oleh bunda kita masing-masing, sudah wujud. Umur 1 tahun, 1 tahun, sudah 12 bulan umur kita. Pertanyaan saya, ada di antara kita yang ingat omongan emak bapak kita di umur kita 9 bulan di dunia ini? Di umur kita 12 bulan di dunia ini? Padahal sudah wujud. Sudah ada di dunia, dan kita nggak ingat. Nah, ibu kita yang mengingatkan kita, kamu itu dulu nak, umur belum 1 tahun loh kan, kamu itu ngomongnya udah pinter, lucu dan sebagainya. Kita tersipu, malu antara mengiyakan atau menolak. Menolak bagaimana? Ibu kita yang melahirkan dan merawat kita tahu persis ketika kita masih orok gitu. Tiba-tiba nolak, nggak mungkin bu, masa iya saya lucu, nggak mungkin, nggak bisa. Ibu kita tahu persis, maka dikasih tahu. Allah juga sama, Allah kasih tahu kita bahwa kalian semua, kata Allah, di alam sebelum kalian ada di rahim bunda kalian masing-masing, telah angkat kesaksian di hadapanku bahwa aku adalah Tuhan kalian.
Itu janji. Nah, orang yang sehat akalnya, berakal budi, dia tidak mau membatalkan janji ini. Dia penuhi janji ini, Allah Tuhannya. Dia tidak mau mengubah eksistensi Allah sebagai ilah, sebagai Rabb dengan apapun di luar Allah. Dia tidak mau mempertuhankan dunia. Dia tidak mau mempertuhankan uang. Dia tidak mau mempertuhankan jabatan. Dia tidak mau mempertuhankan bosnya. Dia tidak mau mempertuhankan siapapun, bahkan dirinya. Dia hanya bertuhankan Allah. Ini ciri orang yang pandai melihat kebenaran, yaitu orang-orang yang berakal budi, ulul albab. Ciri yang pertama dan yang kedua adalah alladzina yufuna bi ahdillah, yang menepati janjinya kepada Allah, wala yanquduna al-mitsaq, dan tidak membatalkan janjinya kepada sesama. Maka jangan gampang-gampang kita berjanji kepada anak sendiri kalau akhirnya kita nggak sanggup memenuhinya. Nanti kalau kamu naik kelas, insya Allah uang jajannya ditambah. Naik kelas anak, jajannya nggak ditambah sesuai janji. Namanya kita batal janji, ingkar. Yang kudu al-mitsaq kalau begitu. Itu kan cuma kepada anak saya. Justru kepada anak. Di zaman Rasulullah, ada seorang ibu membawa dua anaknya, kecil masih anak itu. Ketika sang bunda sedang terlibat obrolannya dengan Rasulullah, dua anaknya lari ke sana kemari bermain di luar. Oleh si ibu dipanggil, sini nak, sini nak. Nanti kalau jangan jauh-jauh, nanti saya akan belikan kalian berdua, disebutlah apa begitu. Mungkin sekarang, nanti kita pulang, nanti kita mampir di toko sepeda, kita beli. Tapi syaratnya harus di sini, jangan jauh-jauh, jangan main-main di luar sana. Apa kata Rasul? Ibu ngomong apa barusan? Ya, saya hanya mengatakan kepada anak saya, akan saya belikan sesuatu, yang penting mereka jangan jauh-jauh. Rasul mengatakan, penuhi janjimu, karena itu adalah janji kepada anakmu. Sampai sebegitunya. Dan itu ciri orang yang memiliki kecerdasan intelektual dan emosional atau spiritual versi Al-Quran, ulul albab. Ciri berikutnya, kelompok ulul albab. Walladzina yasluna amrallahu bi ayyusala, dan orang-orang yang menyambung segala hal yang Allah perintahkan untuk disambung atau dihubungkan. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada buruknya perhitungan di pengadilan Allah nanti. Ini sudah 3 ciri nih pada ayat ini saja. Ayat sebelumnya tadi 2, tidak membatalkan janjinya kepada Allah dan tidak membatalkan janjinya, memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak membatalkan janjinya secara umum kepada sesama. Nah, di ayat ini ditambah lagi, ciri orang yang kelompok ulul albab adalah orang-orang yang menyambung, menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Apa itu? Silaturahim, menyebarkan kedamaian, berbuat baik kepada tetangga kiri dan kanan, dan menjalin keakraban dengan sesama. Karena Allah merintahkan agar kita membangun harmoni, silaturahim harus dijaga. Dan orang yang bisa menjaga dengan baik silaturahimnya, maka dipuji oleh Allah dan termasuk kelompok orang-orang yang berakal budi, cerdas spiritual, cerdas intelektual. Tidak memutus silaturahimnya. Ciri berikutnya, wa yakhshawna rabbahum. Ini ciri keempat. Mereka takut kepada Tuhan mereka. Apa makna khasyah? Khasyah itu takut, tapi atas dasar ilmu.
Takut kepada Allah karena tahu, berarti punya ilmu. Siapa Allah? Dalam ayat surah Fatir, Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah, yang memiliki khasyah kepada Allah dari kalangan hambanya adalah kalangan orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah. Tahu dengan ilmunya siapa Allah. Sehingga muncul rasa segan, rasa takut. Takut akan siksanya, takut murkanya. Kalau begitu, makin tidak berilmu seseorang tentang Allah, makin brengsek dia kepada Allah. Makin tidak kenal seseorang siapa Allah, makin kurang ajar dia bertindak kepada Allah. Tapi sebaliknya, makin kenal seseorang siapa Allah dalam Islam ini, siapa sebenarnya Allah itu, makin kenal dia, makin muncul rasa takutnya. Jadi rasa takut yang dibangun atas dasar ilmu, atas dasar tahu, itu namanya khasyah. Maka kita perlu banyak tahu tentang Allah, mengenal lebih jauh siapa Allah. Bagaimana cara mengenalnya? Kita nggak melihat kok. Cara mengenalnya adalah melalui sifat-sifatnya dan nama-namanya. Itu cara kita mengenalinya. Oh, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha melihat, Allah itu tidak menyerupai siapa-siapa. Walau dia maha kuasa, tapi dia tidak boleh menyerupai siapa-siapa. Pahami ini. Kalau versi saudara kita Kristiani, mereka Allah itu maha kuasa, Tuhan Bapa maha kuasa. Karena maha kuasa, dia bisa dong menyerupai manusia, menjelma, masuk ke dalam anak. Muncullah anak yang dipertuhan. Sehingga ada keyakinan Tuhan Anak dan Tuhan Bapa serta Roh Kudus. Nah, versi Islam, Allah memang maha kuasa, tapi tidak menyerupai siapapun. Dalam bahasa Al-Qurannya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak menyerupai siapapun, seseorang siapapun dia. Sama-sama hidup, makhluknya hidup, kita hidup sekarang ini, Allah juga hidup, maha hidup. Samakah hidup Allah dengan hidup makhluknya? Tidak sama. Kita untuk hidup butuh makan, butuh minum, dan segala kelengkapan hidup. Baik yang primer maupun yang sekunder, maupun yang sifatnya kelengkapan, tahsinat. Allah tidak butuh itu semua. Apakah Allah untuk hidup butuh oksigen seperti makhluknya? Allah tidak membutuhkan. Apakah Allah untuk hidup membutuhkan waktu? Tidak. Allah tidak membutuhkan waktu seperti kita. Unik dong, memang unik. Kalau tidak unik, bukan Tuhan dia. Sehingga kita bertanya, bagaimana bisa Allah hidup membutuhkan waktu? Padahal waktu ini diciptakan. Yang menciptakannya dia. Masa Allah butuh kepada ciptaannya? Nggak butuh. Sehingga Allah di luar waktu. Allah dalam Islam di luar waktu. Tidak dikungkung oleh waktu. Yang dikungkung oleh waktu atau diikat oleh dimensi waktu, itu makhluknya. Sehingga di dalam waktu, ini kalangan makhluk ya, di dalam waktu ada kelahiran, di dalam waktu ada tumbuh dewasa, tumbuh remaja dewasa, di dalam waktu ada kesenangan, di dalam waktu ada sakit, di dalam waktu ada tua, di dalam waktu ada remaja, di dalam waktu ada kematian. Andai Allah hidup di dalam waktu seperti yang dirasakan oleh makhluk, berarti akan terkena segala hal yang terjadi pada makhluk, akan terkena pada Allah juga. Mustahil. Allah tidak dilahirkan, Allah tidak mati, Allah tidak benua, dan seterusnya. Maka Allah tidak membutuhkan waktu. Ini rahasianya Bapak Ibu sekalian. Kenapa di dalam Al-Quran itu
banyak hal, banyak peristiwa yang menurut kita kalangan hambanya, kalangan makhluk belum terjadi, tetapi dibahasakan oleh Al-Quran dengan masa lampau, seakan sudah. Qalu, mereka berkata, sudah ini, mereka sudah berkata, ya wailana, celaka kami, man ba'athana, siapa yang telah membangkitkan kami, min marqatina, dari kuburan kami ini. Hadza, Allah menjawab, inilah ma wa'adar rahman, yang dijanjikan, yang telah dijanjikan oleh Zat yang Maha Rahman. Wa shadaqal mursalun, dan para rasul itu benar yang mereka sampaikan. Nah, coba kita perhatikan. Ayat ini kan mengatakan mereka telah berkata, belum. Sudah terjadikah kebangkitan? Belum. Menurut kita. Tapi dalam ilmu Allah sudah. Karena Allah di luar waktu. Menyoroti segala sesuatu yang terjadi di dalam waktu, itu sudah terjadi semua. Karena Allah di luar waktu. Allah tidak dilahirkan, Allah tidak melahirkan, tidak punya anak, tidak diperanak, dan tidak ada sesuatu, tidak seorang pun yang serupa dengannya. Hidupnya tidak sama dengan makhluk. Mendengarnya tidak sama dengan makhluknya. Melihatnya tidak sama dengan makhluknya. Dan seterusnya.